Aisyah, kalau Nabi melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, paham ya? Jadi dia bisa berupa nikmat, nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menyenangkan kita. Iya. Jadi kita diberi subhanallah, misalnya hari ini saya bilang ada nasi bungkus buat teman-teman RBA. Pas dibuka nasi bungkus cuma nasi doang. Padahal mungkin sudah berharap ada rendangnya, ada pisangnya, ada kerupuknya. Pas dibuka nasi doang. Ya. Nah, maka betul itu nikmat kan? Kan bukan musibah ini. Kan bukan musibah kah? Nikmat juga. Ya. Hanya di luar harapan Anda. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Banyak kan? Sebentar lagi kita akan pengajian bersama Ustadz Fulan. Wah, subhanallah. Ternyata yang hadir Ustadz Fulan yang lain. Iya. Masya Allah. Berbeda toh? Yang diharapkan A, yang datang B. Tapi itu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kan masa kita katakan itu musibah? Ya. Kalau Ustadz A nikmat, Ustadz B musibah. Oh, enggak boleh. Betul ya? Barakallahu fikum. Ya. Masya Allah. Atau pas dapat nasi bungkus, pas dibuka, nasinya basi. Menyenangkan tidak kira-kira? Atau senang makan nasi basi? Racun mas. Iya. Tidak tidak menyenangkan. Tapi Nabi tetap berucap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Ya. Maka ini subhanallah. Ya. Saya ingin menyampaikan ya, ini penting ini adik-adikku. Ya. Kalau antum kita semua ingin sukses, ya, kita semua harus punya mental kesyukuran di dalam hati kita. Bersyukur itu. Makanya hari ini banyak orang yang futur, yang gagal dalam belajar, ya, gagal dalam menuntut ilmu karena kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya, kita sudah ya, saya tekankan sekali lagi, syukur dan syukuran itu tidak sama. Ya, ingat-ingat ya. Bersyukur, bersyukur, ya, itu hukumnya wajib. Fazkuruni azkurkum. Ya. Bersyukurlah kepadaku. Ya enggak? Ingatlah kepadaku. Maka aku akan ingat kepada kalian. Waskuruli wala ta'furun. Ya. Maka bersyukur itu wajib. Mau kaya, mau miskin, ya. Mau latar belakangnya apapun, ya. Mau anak yatim, yatim piatu, ya. Subhanallah. Semuanya wajib bersyukur. Tapi kalau syukuran, nah kan orang Indonesia selalu pakai imbuhan an. Tahlil an. Sholawat an. Kan ada annya kan? Betul nggak? Sholawatan, tahlilan. Segalanya pakai an. Bungkusan. Nah ini syukuran. Subhanallah. Nah kalau syukuran itu hukumnya sunnah. Beda dengan bersyukur ya. Jadi syukuran itu subhanallah. Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat, ya kita lihat orang Indonesia kan suka mengumpulkan orang. Alhamdulillah, saya dapat rumah baru. Ngumpulin tetangga, bikin makanan. Ya. Lalu dikasih tetangganya kan begitu kan? Syukuran. Subhanallah. Punya anak baru, punya istri. Jangan disambung. Nah, syukuran. Ya kan?
Subhanallah. Jadi kita akikoh, itu syukuran kan? Barakallahu fikum. Allah memberi nikmat kepada kita. Namun kan tidak semua orang mampu. Betul nggak? Betul Pak, betul. Iya. Yang nggak punya duit, yang miskin, bagaimana mau memberi makan? Dia yang malah diberi makan. Iya. Subhanallah. Jadi beda. Bedakan bersyukur dengan syukuran. Ingat-ingat ini ilmu ini. Ingat-ingat. Dan buktinya hari ini kita lihat demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang syukuran, tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada orang misalnya nikahkan anaknya. Walimah. Subhanallah. Undang orang 1.000, 2.000, 3.000. Betul? Kan nikahan. Pesta kata orang kita tuh. Mengundang banyak orang. Ya, syukuran. Anak saya kawin. Nikah. Tetapi hari itu juga dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Ya. Pas sudah azan zuhur, Allahu Akbar, azan nih. Pak, sholat Pak. Nanti. Ya. Ini kan lagi pesta nikah. Ya. Gak enak wudhunya itu. Nanti berkemas-kemas lagi. Nantilah. Ya. Dijamak sama asar. Subhanallah. Sudah sampai asar, Pak. Sholat Pak. Capek Ya. Subhanallah. Kalau bahasa kami di Bandung, engke. Nantilah. Pas maghrib. Jadi zuhur, asar, maghrib, dijamak. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana orang seperti ini? Dia syukuran, dia walimahan, tetapi enggak sholat zuhur, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib. Saya tanya kepada antum semua. Apakah orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Jadi ingat-ingat ilmu ini ya. Bersyukur tidak sama dengan syukuran. Ya. Kalau bersyukur itu wajib. Dengan syarat dan fondasi yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Nah maka kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya tadi syarat hati. Masya Allah. Apapun nikmatnya kita yakini nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afwan ya. Ini penting ini. Yang kedua, ya, kita memuji Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah. Mau nikmat itu banyak, mau sedikit, seluruhnya ya enggak datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Dan syarat yang ketiga ya adalah at-ta'ah, ketaatan. Ya. Jadi kesyukuran itu syarat dan rukun perbuatannya ya, yaitu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mau banyak mau sedikit, ya, kita jadikan alat, wasilah untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 syarat bersyukur. Kita ulang ya. Syarat yang pertama syarat hati, iktiraf. Syarat yang kedua tahadduts. Syarat lisan, alhamdulillah. Kita sampaikan. Ya. Nah, kalau nikmatnya berupa nikmat ilmu, bagaimana mensyukuri nikmat ilmu? Nah, ini seperti ini. Ya. Kalau nanti antum semua sudah jadi dai, jadi ustadz, amin. Ya. Diberi nikmat ilmu, kan nikmat ilmu itu enggak kelihatan toh. Subhanallah. Bagaimana cara baginya? Kan kalau kue kan dibagi, nah ini kan kelihatan toh. Dibuka, minum. Nah, ini subhanallah. Kalau nikmat ilmu bagaimana? Subhanallah. Enggak kelihatan toh.
Maka cara mensyukurinya kita sampaikan. Makanya hari ini antum semua adik-adikku belajar. Yang rajin, yang semangat. Ya, subhanallah, bertekad. Untuk nanti antum sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Itulah yang membuat kita semangat terus. Subhanallah. Ingat orang-orang yang kita cintai. Ibumu, bapakmu, kakekmu, nenekmu. Masya Allah. Ya. Dan orang-orang yang kita cintai seluruhnya dari kaum muslimin. Orang-orang di kampung kita, di negeri kita. Mana yang paling jauh? Ada orang Sumatera sini. Angkat tangan. Mana Sumatera? Dari mana, Dek? Hah? Mana? Enggak kedengeran. Oh, ini? Sumatera, Sumatera. Iya, Sumatera. Ada dari orang Sumatera? Dari mana? Dari Aceh. Nah, ini maksudnya. Itu Mamuju bukan Sumatera. Sulawesi. Sumatera. Nah, kalau dari timur, dari Papua, Maluku ada. Dari mana? Fak-fak. Ada di belakang? Oh, sama. Dari Maluku. Masya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, maka jangan lupa ya. Ya. Seorang tabi'in bernama Abu Hazim Salama bin Dinar. Salama mau lagi dipanggil ya, kecuali dengan Ustaz. Pak, Pak. Ustaz tahu? Matamu mana matamu? Saya ini Ustaz. Nauzubillah. Ya. Ya. Banyak nggak orang seperti ini? Banyak. Ya, ingat ini ya. Bersyukur tidak sama dengan syukuran. Ya. Subhanallah. Maka barakallahu fikum, kita ini di RBA ini, Masjid Jannatul Firdaus ini, ingin mencetak ustadz-ustadz yang berjiwa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti antum, kita semua ketika kita jadi dai, ya, ketika kita menyebarkan ilmu kita, subhanallah, antum harus punya jiwa lapang dada dimanapun kita berada. Berat ini, ahlus sunnah ini. Ya, subhanallah, barakallahu fikum. Nanti kan pulang ya ke kampungnya dari Aceh sampai Fak-Fak lagi. Ya, Papua, subhanallah. Bisa jadi kita mendapatkan banyak kesulitan. Ya kan? Masya Allah. Di sini kan enak. Subhanallah, makanan disediakan. Wih, sedap. Tidur kayak hotel kapsul itu. Iya. Kan kemarin saya sudah lihat toh. Subhanallah. Walhamdulillah. Nah, jadi ingat ya. 3 rukun kesyukuran tersebut. Ya, 3 rukun kesyukuran tersebut. Maka ya, apa saja dari nikmat yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu nikmat seperti haji sekalipun, ya, makanya ya, nikmat itu adalah musibah. Adalah musibah. Maka subhanallah, barakallahu fikum. Hati-hati ini. Ini pesan dan wasiat kami. Karena saya ya, sama Pak Muhajir ya, disuruh memotivasi antum semua. Subhanallah. Agar semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang memiliki himmah, ya, tekad yang tinggi ketika dia menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi ketika kita telah diberi nikmat, fasilitas belajar ini, kita jangan berleha-leha ya. Ya. Subhanallah. Mumpung dikasih gratis, ya udahlah, seumur hidup di sini. Seumur hidup. Subhanallah. Bertekad belajar itu. Punya target. Hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Dan segala materi-materi yang lainnya. Barakallahu fikum. Semangat. Nah, ya. Kalau perlu punya cita-cita yang tinggi. Ya enggak? Punya target. Habis ini
selanjutnya dan selanjutnya. Ya, barakallahu fikum. Paham ya? Masya Allah. Nah itu kalau di kita namanya mindset. Ya, mindset. Tahu mindset? Mindset itu apa kira-kira? Mindset itu pikiran katanya. Bukan nasi bungkus tadi bukan? Oh iya bukan nih. Nah, ya. Jadi Masya Allah, ya Alhamdulillah kami hari-harinya adalah motivator ya di kota Bandung. Masya Allah. Mungkin adik-adik baru, sudah pernah lihat sebelumnya kah? Belum ya? Sudah pernah? Di sini lihatnya. Lawak. Alhamdulillah. Jadi ya memang hari-harinya memotivasi ya kaum muslimin. Ya apakah berbayar atau tidak berbayar. Dan Alhamdulillah sudah lama. Ya. Dan rahasia motivasi itu adalah mindset. Mindset. Ya. Set itu pengaturan ya. Mind itu pikiran. Ya. Subhanallah. Ya. Maka mindset seseorang itu mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya. Ya. Sikap dan tingkah lakunya. Betul atau tidak? Ya. Nah mindset ini kalau di agama kita, nah itulah akidah. Ya. Adalah akidah. Itu mempengaruhi betul itu. Apa yang kita yakini mempengaruhi ya, ucapan kita dan tindak tanduk kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Karena kan ketika kita mempelajari akidah, di mana tauhid berada di dalamnya, kita belajar kan, ya mana yang halal, mana yang haram, ya. Subhanallah kita mempelajari tentang Rob kita, Rabbuna Azza wa Jal. Masya Allah. Dan apa-apa yang wajib kita yakini, menjadi batasan dalam kehidupan kita. Betul nggak? Nah, itu al-arkan, al-iman. Rukun iman kan? Subhanallah. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, nabi dan rasul. Iman kepada ya hari kiamat dan kodok dan kodar. Subhanallah. Makanya semangat belajar. Ini ilmu yang paling berpengaruh pada mental ya jiwa seseorang. Ini luar biasa ini pengaruh ilmu akidah ini. Mantap. Ya. Makanya ilmu akidah ini, ilmu tauhid ini, Masya Allah, kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, ya, dia akan optimis, semangat dalam kehidupannya. Matanya berbinar-binar. Ya. Coba lihat matanya. Ada yang mata ngantuk? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, jadi mindset ya. Ya, ubah cara berpikir. Nah, makanya tadi yang kita sampaikan ya, pemahaman tentang kesyukuran itu kita lagi menyampaikan tentang mindset. Bagaimana mindset bersyukur yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama bersyukur dengan syukuran. Tidak sama. Nah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu barakallahu fikum. Ya. Ini kita ingin menyampaikan ya. Ya. Subhanallah, sumber motivasi itu kalau kita sudah belajar, antum sudah belajar kitab salah satu usul loh, sudah belajar. Masya Allah. Ya. Para asatiza, para ulama menyampaikan kan bahwa fondasi ibadah itu ada 3. Dan ternyata ketika kami jadi motivator sama. Ya. Sumber motivasi itu adik-adik hanya ada 3 saja. 3 saja. Ya. Selama kita bisa mengelola 3 ini, ingat-ingat pesan saya. 3 ini. 3 itu yang pertama al-mahabbah, cinta. Cinta. Subhanallah. Paham ya? Yang kedua
Al-khauf, rasa takut, takut. Yang ketiga, roja, harapan. 3 ini. Ya. Nah, jadi kalau kami jadi motivator, memotivasi itu 3 ini aja. Jadi kalau antum nanti selama belajar di RBA, lagi lemes, kurang motivasi, subhanallah ya, kurang vitamin, subhanallah, barakallahu fikum. Kelola 3 ini. Ingat ya, 3 ini. Cinta, harapan, dan takut. Ya, Masya Allah. Namun cinta ini sebagai leadernya, kepalanya. Ya, dia ya penggeraknya ini. Cinta ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, makanya orang yang mencintai sesuatu, ya, subhanallah. Kalau dia sudah ada cinta terhadap sesuatu, cinta pada sesuatu, itu yang berat jadi ringan. Ya. Betul nggak? Sesuatu yang berat kalau sudah cinta, itu jadi ringan. Ya. Penuh motivasi, semangat, berbinar-binar. Luar biasa. Jadi contoh saja, jangankan pada yang tidak kita lihat ya. Ini benda saja, benda. Itu al-mahabbah, cinta. Benda saja. Saya punya anak. Ya. Kan Abu Umar. Anak pertama namanya Umar. Alhamdulillah anak kedua namanya Ali. Ya. Kan masing-masing punya kesukaan toh. Subhanallah. Ini anak yang pertama sukanya bakso. Anak yang kedua, Ali, itu sukanya kalau di Bandung, tidak tahu di Makassar ini banyak nggak? Seblak. Tahu seblak? Oh enggak tahu. Subhanallah. Coba ini baru benda ini ya. Ya. Jadi subhanallah, walhamdulillah, itu orang kalau sudah suka sesuatu, Masya Allah. Ya. Disebutkan bakso, ya, langsung matanya. Ayo lagi, mau bakso, mau traktir saya. Enggak. Iya. Padahal kita mengucapkan bakso di kamar sebelah. Iya. Itu sensitif sekali. Karena dia ada rasa cinta pada hal tersebut. Subhanallah. Ini sudah ngantuk-ngantuk, sudah jam 10 malam. Ya, kita pancing. Mau? Ayah traktir bakso. Hah? Bakso? Padahal sudah ngantuk. Berbinar-binar matanya. Ya. Banyak baksonya. Wih, sedap. Bakso. Subhanallah. Nah, luar biasa. Kalau sudah cinta. Bahkan dia rela berbuat apa saja. Ya. Masya Allah. Artinya dia rela dengan syarat apa saja untuk dapat bakso. Ya. Tuh ngapal ya 10 ayat Al-Quran. Oh siap. Bakso. Ada baksonya. Ini contoh. Ini baru benda. Ini saya cuma kasih contoh ini. Benda ini. Nah, yang nomor 2 tadi seblak itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah maka coba perhatikan. Ya. Pesan dari kami. Jangan salah meletakkan cinta. Ya. Jangan salah. Barakallahu fikum. Nah maka letakkanlah cinta kita ya, pada hal yang tepat. Pada hal yang tepat. Barakallahu fikum. Coba perhatikan. Ya kan beda kan. Makanya pesan ya saya sebelum pulang ke Bandung ini. Sore ini. Ya, cintai yang namanya ilmu itu. Ya. Wow. Ilmu itu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Ya. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu syar'i, la khaira fihi. Tidak ada kebaikan padanya. Iya. Subhanallah. Maka hati-hati jangan sampai cinta bakso ya. Melebihi cinta pada ilmu syar'i. Ya, makanya setiap belajar, subhanallah, sudah kepikiran makan bakso. Misalnya,
Masya Allah. Barakallahu fikum. Kan beda kan? Orang yang jatuh cintanya bukan pada hal yang tepat, pada dunia. Ya. Maka coba perhatikan, orang sudah mencintai Allah dan Rasulnya lah, cinta. Ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda. Seorang anak, remaja, pemuda, ya, sudah mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai sholat. Ya. Ketika dengar azan itu, matanya berbinar-binar. Ya. Dan sebaliknya, yang cintanya tidak ada padanya, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi, lemes. Pengennya main game, makan bakso. Betul ini. Subhanallah. Iya. Makanya pesan kami ingat-ingat ini ya. Ya. Subhanallah. Cintai ilmu itu. Maka nanti kalau kalian sudah jatuh cinta, alhamdulillah kami sudah mendampingi gurunda kita, Al-Ustaz Zulkarnain, sudah bertahun-tahun ya. Ya, kemana-mana, alhamdulillah. Ustaz Zul sering bercerita, ya, bagaimana dahulunya menuntut ilmu di Dammaj itu. Ya, bersama Syekh Mukbil. Dan Ustaz sering bercerita, ya, bersama-sama Syekh Mukbil di Maktabah, subhanallah, di gurun pasir. Itu kalau nggak pakai cinta, modar kue. Iya, subhanallah, jauh dari seperti ini. Masya Allah. Itu di Dammaj itu, ya, makan daging, nasi pakai daging. Antum daging kan? Itu sepekan cuma sekali. Hari Jumat. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal kalau ada. Ya. Sisanya itu makan kayak vegetarian itu. Ya. Kayak daging. Ya. Padahal tomat. Ya. Subhanallah. Kayak daging, ternyata kentang. Iya. Ini kalau diceritain bisa nangis antum ini. Subhanallah, barakallahu fikum. Iya. Masya Allah. Itu listrik. Ya. Itu ada kalau siang. Dari maghrib ke malam nih, kayak gini. Ah, mana bisa nih. Oh, ini nikmat betul ini. Mati. Subhanallah. Ya. Itu bertahun-tahun ya belajar seperti itu. Ya. Belajar debu. Ya, Masya Allah. Ustadz, guru kita Ustadz Said Ruslan. Ya. Said Ruslan ya, pernah dengar ya. Ada Syekh Said Ruslan, ada Ustadz Said Ruslan. Masya Allah. Di Jakarta. Ya, satu angkatan dengan Ustadz Zulkarnain. Suka cerita juga. Belajar di gurun pasir. Kumbang. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ini kan gak ada. Enak betul antum ini. Subhanallah. Belajar sampai tidur. Tuh. Saking nikmatnya fasilitas. Subhanallah. Makanya kalau tidak bersyukur, tidak akan jadi apa-apa. Iya. Masya Allah. Sip ya. Nah, maka jangan lupa. Ya, cinta ini. Nah, kalau kita sudah mencintai sesuatu, ya, yang berat itu jadi ringan. Ya. Subhanallah. Mau makan nggak makan, ya pas dibuka nasi bungkus sudah nasi doang. Itu ringan itu, ringan. Subhanallah. Dulu, ya kita belajar di Pajirupa kah? Subhanallah. Saya pertama kali datang belajar dengan guru kita, Sazul, 2010. Ad-Durar Al-Bahiyah. 2010. Masjid Bajirupa, As-Sunnah itu. Masih pakai seng kan? Kita orang Bandung ini dingin. Wih, sejuk itu. Masya Allah. Ini pakai AC. Tiba-tiba datang ke kota Makassar ini. Wih, panas. Subhanallah. Mandi 3 kali, gak kayak mandi. Mandi gak kayak mandi. Subhanallah.
luar biasa. Ya. Datang ke Makassar, ikut 10 hari, 11 hari, ya belajar kitab dengan guru kita. Subhanallah. Pulang-pulang, yo, merah semua badan, keringat malam, ya, gatel-gatel. Masya Allah, panas, pakai seng, ya, Masya Allah. Datang terus. Nih kalau nggak pakai cinta, lebih cinta bakso, nggak akan berangkat ke Makassar ini. Nggak akan berangkat ke Makassar ini. Subhanallah. Jauh lagi kan? Ngapain? Ya. Tetapi pakai cinta. Ini ingat-ingat ya. Subhanallah. Pakai cinta. Itu passion. Nah, maka subhanallah. Ya. Kalau kita sudah mencintai, nah itu. Ustaz Zunazul Quran cerita, saya mukbil. Sudah cinta dengan ilmu. Maka dalam keadaan sakit pun tetap mengajar. Ya. Ustaz Zul cerita kan, kalau pelajaran saya mukbil, beliau di depan. Nah, kayak mas ini. Ini kayaknya Ustaz Zul Quran ya, bukan ya? Oh calon. Nah, subhanallah, belajar. Itu beliau melihat kan orang ribuan. Beliau cerita, melihat saya mukbil dalam keadaan sakit tetap mengajar semangat. Ya, pakai tisu. Pas dilihat ada darahnya. Itu lagi sakit. Tapi semangat sekali. Ya, subhanallah. Barakallahu fikum. Ya seperti itulah kira-kira kalau sudah mencintai sesuatu. Ya, kalau bisa wafat dalam keadaan seperti ini. Ya kan? Meninggal. Ya, ya kan? Orang kalau sudah mencintai sesuatu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Betul tidak? Iya. Masya Allah. Kekus antum. Iya. Ah, subhanallah. Barakallahu fikum. Ya seperti itulah kira-kira. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita rasa cinta ini. Makanya jangan lupa berdoa ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya. Wa hubba mayyuhibbuka. Ya. Subhanallah. Nah, banyak-banyak berdoa meminta rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa saja amalan yang membuat kita ya semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hubba amalin. Ya. Ya. Baik ya. Nah, ini di akhir ini ya saya ingin ya mengajar tentu kita belajar ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu yang bermanfaat, ya kan? Tentang ilmu yang bermanfaat. Ya, ini kalau yang sudah hafal, masya Allah. Kalau yang belum, nah mudah-mudahan ini jadi faedah. Ya, jadi faedah. Ya. Subhanallah ya, dihafalkan, diamalkan dalam doa-doa dan sholat-sholat kita. Yang pertama, doa yang dibaca setiap pagi, subuh. Itu hadis siapa? Hadis Ummu Salamah. Hindun binti Abi Umayyah. Istri Nabi SAW. Ummul Mukminin. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang selainnya. Rahimahullah. Ya. Sudah diajarkan kan? Setiap selesai sholat subuh, kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rizki yang thayyib, yang baik. Ya, dan amalan yang diterima. Nah, ada yang sudah hafal? Coba diulang. 1, wakil. Nah. Wa amalan mutaqabbalah. Sip ya. Dihafalkan ya adik-adik ya. Dibaca. Ya kan dia ya, di sebagian kitab doa dan zikir dia termasuk zikir pagi. Ya, doa di pagi hari setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Pendek toh? Allahumma inni as'aluka. Nah, catat. Ya. Ilman nafi'ah, ilman nafi'an, ya. Wa rizqan thayyiban.
wa amalan mutaqabbala. Ya, itu yang pertama. Subhanallah. Lalu yang kedua, masih doa meminta ilmu yang bermanfaat. Ini hadis dari Abu Hurairah. Ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, hadis yang sahih ya. Ya, juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa meminta kemanfaatan ilmu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Nah, pelan-pelan ya. Yang penting ada yang mencatat, nanti subhanallah ya, yang belum hafal bisa menghafal dari temannya. Mencatat dari itu. Allahumma anfa'ni. Allahumma anfa'ni. Ya, bima 'allamtani. Ya kan, itu artinya Allahumma anfa'ni itu ya Allah berilah kemanfaatan kan kepadaku. Bima, ya. Sudah belajarkah bahasa Arab? Dengan apa-apa 'allamtani. Ya, yang Allah ajarkan kepadaku. Ya Allah berilah manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan. Begitu. Itu ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah berilah manfaat kepadaku dengan ya ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan. Dengan apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku. Ya. Wa 'allimni, dan ajarkan kepadaku ya Allah. Ajarkan. Ya. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Ma apa-apa yanfa'uni yang bermanfaat bagiku. Nah, subhanallah. Jadi ya saling menguatkan doa ini. Ya Allah berilah manfaat terhadap ilmu ya yang telah Engkau ajarkan. Dan ajarkan ya Allah apa-apa yang bermanfaat bagiku. Nah, boleh wazidni ilman, dan tambahkan ya Allah wazidni, tambahkan kepadaku ya ilmu yang lainnya. Wazidni ilman. Ya, pendek ya. Memang dalam hadis Anas bin Malik itu warzukni ilman yanfa'uni. Nah, boleh kalau ada. Ya. Kalau misalnya antum pernah mendengar asatiza atau ya dai yang menambahkan itu warzukni ilman yanfa'uni. Tapi boleh hanya wazidni ilman. Siapa yang sudah hafal doa yang kedua ini? Ayo, wakil lagi. Ada hafal? Coba, sudah hafal? Alam ma wa alimni ya wa alimni ma ya uni wazidni ilma. Agak grogi dikit. Ya. Tenang ya, tenang. Jangan grogi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan antum ini jadi ustadz semua. Amin. Ya. Barakallahu fikum. Sip ya. Dan yang ketiga yang terakhir. Ustadz Ubed ya sebentar lagi ya. Yang ketiga, kebalikannya. Kita harus meminta, ya harus berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, hadis Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Zaid ibn Arqam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam sahihnya. Nah, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu, a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu min, dari ilmin la yanfa. Dari ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Ada sambungannya ya, karena doa ini panjang, ini potongannya. Ya. Ilmin, min ilmin la yanfa. Wa min qalbin la yahsya. Ya, wa min qalbin la yahsya. Dari hati, kolbu kan?
la yahsya, yang tidak khusyuk, yang tidak khusyuk. Wa min nafsin, dan dari hawa nafsu, nafsu la tashba, yang tidak pernah puas, yang tidak pernah puas. La tashba. Wa min nafsin, ya. La tashba, yang tidak pernah puas. Ya, dan yang terakhir, wa min da'watin, ya, la yustajabulaha. Wa min da'watin, dan dari doa-doa, la yustajabulaha, yang tentu tidak diterima, kan? Tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adik-adikku para penuntut ilmu, ketahuilah ya. Itu doa yang kedua, ketiga, keempat, ya. Itu adalah buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalian tahu apa buah ilmu yang tidak bermanfaat itu? Wa min qalbin la yahsya, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Makanya hati-hati antum ya. Sudah dapat ilmu, malah sholat nggak khusyuk. Iya. Ya, subhanallah. Iya. Sholat tapi mikirin utang piutang. Ya. Sholat mikirin nasi bungkus. Ya. Nanti makan apa ya? Allahu Akbar. Ya. Rendang apa bakso ya? Ya. Masuk ke dalam sholat. Nah, subhanallah. Luar biasa. Hati-hati ini. Ya. Tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berilmu, ilmu tidak bermanfaat. Makanya di negeri kita ada singkatan kan? Namanya STMJ. Tahu STMJ? STMJ itu bukan susu telur madu jahe. Pertama di warung. STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Ya. Jadi dia sholat rajin ke masjid. Ya, nggak ketinggalan 5 waktu, masya Allah. Tapi maksiat juga jalan terus. Ya, banyak yang seperti ini, banyak. Sholat terus, ya, makan riba jalan terus. Sholat terus, pacaran juga jalan terus. Ya, sholat terus, korupsi jalan terus. Kok bisa? Sholatnya rajin. Kenapa? Nah, kan ada yang tidak beres. Nggak boleh kita nyalain sholatnya. Ya. Subhanallah. Oh, berarti sholat itu nggak benar. Oh. Tidak. Yang tidak benar itu Anda. Subhanallah. Ya kita yang sholat ini. Ya. Bisa jadi sholatnya. Ah itu dia tadi. Ya. Subhanallah. Tidak ikhlas. Ya. Ria, sum'ah. Banyak penyakit toh. Ya. Ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Dibaca tapi pikiran kemana-mana. Dan yang seperti ini yang namanya wamin qalbin la yahsya. Wamin nafsin la tashba. Nah, ini jangan lupa ini. Ya. Maka ketahuilah ya, kalau antum nih belajar agama nih ikhlas, tulus, ya. Allah menyinari hati antum masing-masing kita ini dengan cahaya Allah. Karena ilmu itu adalah cahaya, nur. Ya. Maka orang yang menuntut ilmu syar'i itu semakin rendah hati. Ya. Lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada akhirat daripada dunia. Makanya tadi kita di awal menyebutkan ya. Nah kalau ternyata sudah banyak ilmu agamanya, hafalannya. Ya. Tetapi cinta kepada dunia makin besar. Itu tidak beres itu hafalannya itu. Ada yang salah. Betul tidak? Ya kan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Maka perhatikan dengan baik-baik. Ya. Makanya kan kemarin kita bawa Bang Oni. Ucil.
Tahu Bang Oni yang kemarin? Ya. Ini subhanallah. Orang ya enggak, kalau sudah disinari hidayah, ih, Masya Allah. Walaupun artis sekalipun, terkenal beliau ini. Bahkan antum-antum belum pada lahir mungkin toh. Ya, betul nggak? Subhanallah. Beliau sudah terkenal ke seantero Indonesia ini. Sampai detik ini. Ini kalau nemenin kemana-mana, ada aja orang. Foto ya, foto. Subhanallah. Itu udah pakai masker itu. Ya. Tuyul. Subhanallah. Kok tahu? Udah pakai masker. Lagi makan pisang epe. Tuyul. Iya. Subhanallah. Di luar biasa. Ya enggak? Tapi berat memang. Ya, ya enggak? Makanya kita banyak-banyak berdoa. Ya, agar diberi ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya subhanallah ya. Ini barakallahu fikum. Ya. Dia meninggalkan dunianya. Berat. Ya. Kalau kita kan paling subhanallah, bukan artis kan Anda kan? Artis-artis. Ya. Subhanallah, beliau kekayaannya, pendapatannya, ya Pak namanya artis itu per jam. Kadang-kadang per menit. Ya. Subhanallah. Kalau kita per per apa yo? Ya. Subhanallah. Berat kan? Sudah terkenal, masuk TV, uangnya banyak. Kena hidayah, sunnah. Ya enggak? Harus meninggalkan itu semua. Ini di Jakarta lagi. Berat. Datang ke Makassar, duduk sama-sama kita di Maros kemarin. Berat enggak? Berat. Panas lagi. Makassar ini. Iya. Capek-capek nulis, menuntut ilmu kan? Iya. Subhanallah. Biasanya depan kamera, tinggal gaya, pakai jempol. Iya. Sekarang harus nulis tulisan Arab. Iya. Berat. Ya. Nah makanya ini pesan subhanallah. Ingat-ingat ya. Maka kalau ilmu antum nanti antum ini sudah pinter bahasa Arab, nau sorobnya Masya Allah, belum hafalan Qur'annya, hadisnya. Ya. Nah kalau nanti hati semakin tidak khusyuk, ya makin cinta dunia, ya gara-gara ilmu yang sudah Anda dapatkan ini, itu na'udzubillah ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Dan lebih mengerikan lagi, wa min da'watin la yustajabulah. Doa-doa tidak dikabulkan, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau setor 3 doa ini? Yang belakang, perwakilan 2. Yang pakai ya, calon ustadz kan. Udah hafal belum? Udah. Insyaallah. Udah apa? 3 doa. Ya. Sok deh. Siapa namanya? Hah? Riki. Ya. Ya Riki. Dari mana? Sumatera Barat. Oh, iki orang Sumatera. Padang. Bukit Tinggi. Dekat Bukit Tinggi. Nah, Masya Allah. Coba setor 1. Masya Allah. Wazidni ilman. Ya, bukan wazidni rizkon. Antum campurkan itu. Nanti hadisnya jadi ini, matruk itu namanya. Iya, subhanallah. Diulang. Allahumma anfa. Iya kalau domirnya ni semua, kalau nana semua boleh. Ya, kalau nana semua, Allahumma anfa'na bima tanah kan begitu. Wa alamna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nah, jangan satu ni, satu na. Nanti ujungnya no lagi. Iya. Ya, coba ulang. Yanfa'uni. Ya, yanfa'uni. Bukan yanfa'ni, bukan. Yanfa'uni wa zidni ilma.
Nah, yang terakhir, doa yang tadi berlindung. Alhamdulillah. Nanti dihafalkan ya. Nanti saya balik lagi awal tahun. Ngetes. Gampang. Ya, cuma 3. Nanti ditambah lagi maksudnya. Tambah 10. Wow, langsung kabur dah. Baik, Masya Allah. Insya Allah ya, kalau kita sudah terbiasa menghafal Al-Quran, antum di sini kan, ya, menghafal doa-doa ini lebih ringan. Apalagi diikuti dengan rasa cinta. Insya Allah ta'ala. Ya, sekian. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Ya, mungkin harus ada break ya, istirahat sebelum Ustadz Ubed mengisi kembali. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ini lanjut jam 10 di Bajirupa bersama Ustadz Haidir. Kita mengisi anak-anak ya SMP dan SMA. Ya, motivasi, belajar juga dan ibadah. Ya, lalu pada zuhur ke bandara, pulang jam 4 sore. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Masih ingat kan namanya siapa? Abu Umar. Bang Andre. Oh, luar biasa. Masya Allah. Siap, laksanakan. Ya, barakallahu li walakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.